Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran untuk web programming. Oke, pertama kali kita akan belajar web programming menggunakan teknologi PHP. Kenapa mesti PHP? Pertama yang kita perlu ketahui adalah PHP itu simple dan familiar. Simple artinya dia bahasa pemrogramannya itu mudah dipelajari dan sangat familiar sekali karena dia turunan dari bahasa C, di mana bahasa C adalah bahasa yang banyak digunakan saat ini. Yang kedua, arsitektur netral. Nah, platform dari PHP ini bisa dijalankan di mana saja, bisa dijalankan di Linux, di Windows, di Macintosh dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia open source, artinya gratis. Kemudian high rank in TOB index, posisinya tinggi dalam TOB index, artinya dari segala macam bahasa pemrograman PHP ini masih dalam tingkat yang paling tinggi gitu ya. Tingkat lumayan, ranking ke-10 lumayan tinggi ya. Kemudian de facto standard programming language in education, itu PHP juga merupakan bahasa standar ya, bahasa pemrograman standar dalam pendidikan. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini TOB index pada tahun 2011 PHP itu ada di posisi keempat. Pada tahun 2010 di posisi ketiga, turun ya di tahun 2011. Tahun 2020 ini saya belum cek lagi posisinya ada di mana untuk PHP ini. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama ya, ini masih data yang lama. Nah, perangkat yang dibutuhkan, lanjut ya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi PHP, kita perlu dua perangkat ya. Satu adalah web server. Web server ini adalah teknologi yang digunakan untuk menjalankan PHP, namanya Apache ya. Kalau di JSP kita bisa gunakan Tomcat, tapi kalau di PHP kita gunakan Apache. Kalau yang keluaran dari Microsoft ASP itu bisa menggunakan web server IIS ya. Oke, IIS. Berikutnya ada kode editor. Kita juga butuh kode editor. Kode editor ini fungsinya adalah untuk menuliskan kode program yang akan kita buat. Bisa kamu pakai text editor TextPad, Notepad++, atau Sublime, atau yang keluaran dari Microsoft Visual Code ya. Oke, yang kedua ada Integrated Development Environment atau kode editor yang lebih lengkap seperti NetBeans, FrontPage. Kalau dari zaman dulu ada FrontPage ya, ada Dreamweaver juga. Oke, itu perangkat yang dibutuhkan. Ini pilih salah satu aja ya untuk kode editornya ya. Kamu bisa pilih TextPad saja atau Notepad saja atau IDE saja. Silakan, yang penting bisa diketik. Pakai Notepad juga nggak masalah. Tapi jarang sekali digunakan ya kalau pakai Notepad murni dari Microsoft. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana PHP bekerja? Untuk PHP bekerjanya, cara kerjanya adalah dari klien dia melakukan request atau permintaan data ya kepada server. Selanjutnya diterjemahkan oleh server. Siapa penerjemahnya? Penerjemahnya adalah web server tadi, yaitu PHP. PHP sebagai interpreter atau penerjemah. Nah, apa yang diminta? Nah, nanti diterjemahkan apakah file system, apakah file database, atau mail server. Nah, setelah ditemukan datanya, selanjutnya dikembalikan lagi ke dalam web server untuk dikembalikan kepada klien. Oke, jadi saya ulangi. Dari klien melakukan request ke server, diterjemahkan oleh interpreter PHP, kemudian dicari datanya, kemudian dikembalikan lagi setelah ketemu atau tidak ketemu, kemudian dikembalikan ke server, dikembalikan lagi ke klien, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari web program atau teknik untuk pemrograman PHP database lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu konsep multi-tier application. Multi-tier application adalah aplikasi yang dibagi menjadi beberapa bagian yang menjalankan fungsi masing-masing. Ada client side presentation, server side business logic, dan backend storage. Nah, client side presentation adalah bagian yang menampilkan atau bekerja untuk di sisi klien. Itu bagaimana data ditampilkan, bagaimana fungsi dan fitur aplikasi ditampilkan. Nah,
Nah, contohnya adalah tampilan aplikasi email yang kita buka dengan browser. Jadi khusus untuk client side presentation ini, dia langsung bersinggungan dengan user. Contohnya untuk teknologinya adalah teknologi side presentation. Itu kalian bisa lihat di sini, bisa pakai HTML atau bisa juga pakai HTML aja ya. Kalau untuk web HTML, untuk pelengkapnya bisa pakai CSS dan JS JavaScript. Oke, itu client side presentation. Nah, ini tampilan ketika kalian menemukan kode yang kalian inginkan ya. Berikutnya server side business logic. Server side business logic adalah aplikasi yang berjalan di sisi server. Nah, teknologi yang digunakan biasanya dia bisa melakukan proses-proses yang berkaitan dengan data ya. Server side business logic sering disebut juga dengan middle tier, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas kerja aplikasi. Di dalamnya kita mengatur bagaimana fungsi dan fitur aplikasi dapat bekerja dengan baik. Dalam aplikasi berbasis web ada beberapa alternatif yang digunakan, ditentukan oleh jenis platform yang digunakan. Gampangnya gini, server side business logic adalah dia yang memproses data yang diberikan oleh user. Misalnya contoh login, user itu input login, masukkan username dan password. Nah, ketika belum diklik, nah itu masih di sisi klien. Ketika diklik login, submit gitu ya. Nah, kemudian masuk ke server. Nah, server itu yang mencari ya, memproses bagaimana data username dan password ini dicocokkan oleh database. Kalau cocok, maka dikembalikan ke dalam klien gitu, seperti itu. Nah, jadi yang mencocokkan, yang melakukan perhitungan, yang melakukan logika, algoritma dan lain sebagainya, itu adalah server side business logic. Teknologinya apa yang digunakan untuk server side business logic? Oke, teknologinya adalah yang tadi mau kita bahas ya, PHP, ASP dan JSP. Itu adalah contoh teknologi atau aplikasi yang digunakan untuk server side business logic. Selanjutnya ada backend storage. Nah, bagian ini mengatur cara penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan materi yang cukup kompleks dalam pembangunan aplikasi karena kecepatan, keutuhan dan keamanan data merupakan faktor kritis dalam aplikasi. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin mempelajari PHP, maka kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar dari pembuatan basis data. Nah, untuk basis data berbasis web atau backend storage-nya kita pakai DBMS PHP MyAdmin atau MySQL gitu ya. Nah, untuk aplikasinya PHP MyAdmin. Atau bisa juga menggunakan SQL Server. Tapi kalau untuk SQL Server atau Oracle itu berbayar. Nah, kita pakai yang gratis, pakai MySQL untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya, perbedaan antara web-based program dan desktop program. Nah, dari segi kecepatan dan kinerja, kalau web-based program itu atau program berbasis web, kecepatan dan kinerjanya diukur berdasarkan bandwidth. Ya, hanya bandwidth saja. Jadi mau komputernya jadul nggak masalah, yang penting bandwidthnya cepat. Kalau web-based seperti itu. Nah, cara aplikasi berjalan, web-based itu membutuhkan server. Tanpa server dia nggak bisa berjalan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk desktop program, kalau desktop program kecepatan dan kinerja itu tergantung dari mesin yang kita gunakan gitu ya. Misalkan kita pakai laptop, berarti kecepatan dan kinerjanya berdasarkan laptop yang kita pakai. Prosesornya berapa, memorinya berapa. Nah, itu yang menentukan kecepatan kinerja dari programnya. Dan cara aplikasi berjalan, desktop programming itu tidak membutuhkan server karena dia biasanya stand alone. Oke, lanjut. Teknologi alternatif, teknologi server side yang akan kita pelajari pada modul ini adalah PHP. Walaupun demikian, perlu diketahui teknologi alternatif yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya ya. Ada CGScript, dapat dibuat dengan berbagai bahasa pemrograman, misalnya Perl atau Python. Teknologi ini sangat populer di masa awal berkembangnya web-based aplikasi. Tapi saat ini banyak ditinggalkan orang karena tidak efisien. Dan sekarang sudah mulai kembali lagi ya, Python itu sudah banyak lagi digunakan karena sudah di upgrade untuk keamanannya dan fleksibilitasnya.
Berikutnya ada proprietary API. Teknologi ini adalah bahasa pemrograman yang disediakan masing-masing web server, misalnya ISAPI atau NSAPI. Teknologi ini memiliki kelemahan yaitu hanya dapat berjalan di web server tertentu sehingga mengurangi portabilitas. Nah, jadi dia perlu hanya untuk menjalankannya hanya perlu ISAPI dan NSAPI, selain itu nggak bisa lagi ya, nggak bisa digunakan. Beda dengan PHP. PHP satu Apache itu bisa berjalan di Windows, kemudian atau di Linux atau di Macintosh, di semuanya bisa berjalan. ASP merupakan solusi server side programming dari Microsoft. Teknologi ini banyak digunakan oleh para programmer yang berlatar belakang Visual Basic. Oke, jadi keluaran dari Microsoft ya. Dan ini berbayar ASP ini. Database pasangannya adalah SQL Server. Operating system pasangannya Windows, nggak cuma 2000 ya, semua Windows dia bisa berjalan. Bukan semua Windows juga ya, yang di atas Windows XP ya itu bisa berjalan. Dan ya yang penting dia bisa menjalankan web servernya Microsoft IIS, Internet Information Service. Oke, lanjut. Java Servlet atau JSP, teknologi server side Java. Nah, ini keunggulan Java juga ya. Dia mempunyai banyak keunggulan dan kemudahan pemrograman, tetapi karena murni orientasi objek, banyak programmer pemula kesulitan menggunakannya. Selain itu, Java juga adalah bahasa pemrograman yang relatif rumit bagi pemula. Keunggulannya sangat portable, dapat dipindahkan dengan mudah dari Windows ke Unix dan sebaliknya. Sebenarnya Java Servlet ini atau JSP ini sangat baik ya, sangat bagus sekali. Tapi karena kerumitannya itu dan dia berbasis OOP, maka banyak yang tidak menggunakan Java Server JSP sebagai bahasa pemrograman untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Oke, lanjut. Cold Fusion, bahasa pemrograman ini mirip dengan HTML, menggunakan tag untuk membentuk blok-blok programnya. Nah, ini Cold Fusion ini bukan server side business logic tapi client side presentation ya, sama seperti HTML. Nah, ini PHP tadi kita jelaskan ya, banyak digunakan oleh programmer berlatar belakang C atau C++ karena kemiripan sintaknya open source, gratis ya, sesuai dengan karakteristik bangsa kita ya, suka yang gratis dan bebas. Oke, database pasangannya biasanya MySQL, dijalankan bersama web server Apache di atas operating system Linux, semuanya gratis dan bebas. Oke, kita coba dulu. Untuk memulainya kita masuk ke instalasi dan konfigurasi. Nah, langkah pertama ini langsung kita praktekkan saja. Untuk langkah pertamanya kita cari terlebih dahulu installer XAMPP. Kenapa saya pakai XAMPP? Karena dengan XAMPP ini semuanya sudah menjadi satu. Bagi kalian yang belum memiliki aplikasi XAMPP, bisa langsung di-download di websitenya. Oke, di sini kita masukkan XAMPP. Klik OK, dan klik next. Ini dinonaktifkan, klik next. Ya, setelah selesai nanti akan muncul yang namanya XAMPP Control Panel. Nah, fungsi dari XAMPP Control Panel ini adalah untuk mematikan atau mengaktifkan dan menonaktifkan web server yang kita gunakan. Ya, kalau kita aktifkan terus, kinerja prosesor kita akan menjadi lambat ya. Makanya ketika tidak digunakan sebaiknya itu dinonaktifkan saja. Kecuali kalau kita ingin menjalankannya, baru bisa kita aktifkan kembali. Baik, di sini sudah hampir selesai. Oke, membuat instalasinya 75%. Nah, oke, ini dia. Setup has finished installing XAMPP on your computer. Oke, kita klik finish. Nanti akan muncul bahasanya, kita pilih bahasa Inggris. Nah, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL. Nah, ini Apache ini adalah web server untuk PHP.
MySQL ini untuk menjalankan database MySQL nya, FileZilla ini untuk transfer file ya dari dari server ke dalam, dari klien ke server atau sebaliknya dari server ke klien. Mercury ini untuk server mail server ya. Tomcat untuk web server JSP. Oke, jadi hanya dua saja yang perlu kita aktifkan, yaitu Apache dengan MySQL. Oke, selesai. Kalau sudah, di close saja, dia nanti berjalan di belakang ya, di back end. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan instalasi untuk PHP ini. Di sini kita buka aplikasi Sublime-nya. Sublime, kemudian kita masukkan kode PHP sederhana, PHP, kalian tuliskan nama kalian masing-masing sehingga muncul nanti di browser. Echo (2) kutip Ahmad Hilal, file, save as. Oke, kita simpan di C example.pp htdoc, dan kita buat folder baru, latihan. Kita masukkan di sini nama filenya, nama masing-masing, Ahmad Hilal .php contohnya. Kita save, muncul, kita buka browsernya, localhost, foldernya latihan, nama filenya Ahmad Hilal PHP. Oke, nanti muncul seperti ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.